Pria ini bernama Johan, seorang pria jenius lulusan dari ilmu kejaksaan. Semua nilai-nilainya saat kuliah A+ dengan IPK 4, nilai yang sempurna. Tapi saat ini dia sedang dipenjara dan setiap harinya selalu dipukuli oleh para napi-napi di sana. Apa sebenarnya yang menyebabkan Johan, si jaksa jenius, bisa masuk penjara dan mendapat perlakuan kejam seperti ini? Semuanya dimulai ketika 1 tahun yang lalu. Saat itu, Johan yang masih menjalani pelatihan di kejaksaan mendapat misi untuk memata-matai seorang pria penjudi. Johan pun datang ke sebuah rumah judi untuk memata-matai pria tersebut yang bernama Yang Jun. Agar dia tidak dicurigai sebagai jaksa dan orang pemerintahan, ia pun bermain di sana seperti para pengunjung lainnya. Karena Johan jenius dan punya kemampuan logika tinggi, dia bisa bermain kartu dengan baik dan sering menang taruhan. Hal itu membuat si pengelola rumah judi di sana merasa tak senang. Ia pun mengutus orang kepercayaannya untuk bermain dengan Johan agar Johan kalah. Lalu bermainlah seorang pria suruhan tersebut bersama Johan. Johan bisa saja terus menang di permainan kartu itu, tapi karena si pria ini melakukan kecurangan dengan mengganti kartunya dengan teman di sebelahnya, Johan pun jadi kalah dan semua uangnya kini lenyap. Johan pun merasa sedikit frustrasi dan keluar dulu untuk menghirup udara segar. Teman Johan yang sesama jaksa juga tiba-tiba mendapat info kalau rumah judi di sana akan digerebek polisi. Tapi teman Johan ini tak memberitahu Johan dan berkata ia harus pergi untuk ke toilet. Padahal mungkin dia akan kabur agar tak ditangkap polisi. Setelah beberapa saat di luar, Johan kembali ke dalam. Ia melihat ke sekitar, tapi ia tak melihat keberadaan Yang Jun, orang yang ia harus awasi. Johan kembali bermain sambil sesekali melihat ke sekeliling, namun tetap Yang Jun tak ada di sana. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba para polisi menggerebek tempat itu. Semua yang ada di sana pun ditangkap, termasuk Johan. Di kantor polisi, Johan memberitahu pihak polisi kalau dirinya sedang dalam penyamaran dan mendapat misi dari kejaksaan mengawasi seseorang yang bernama Yang Jun. Johan pun akhirnya dibebaskan setelah pihak kejaksaan membantunya. Johan pun pulang ke rumah. Dia hanya tinggal berdua dengan neneknya. Tak lama datanglah 2 orang, yaitu atasan Johan. Mereka pun mengobrol di luar tentang misi Johan yang baru saja Johan kerjakan. Mereka punya misi untuk menangkap Yang Jun karena dia terlibat kasus perjudian ilegal tingkat tinggi. Tak hanya itu, ternyata Yang Jun sampai hari ini masih bisa bebas berkeliaran berjudi karena di-backing oleh orang dalam kejaksaan sendiri. Dengan tertangkapnya Yang Jun nanti, diharapkan orang kejaksaan yang bekerja sama dengan Yang Jun akan bisa tertangkap juga. Karena menurut atasan Johan, kejaksaan saat ini dipenuhi oleh pejabat korup dan mereka ingin memberantasnya. Seorang atasan Johan bernama Jaksa Mok berkata, jika kita ingin cepat menangkap Yang Jun, maka Johan harus melakukan misi yang lebih ekstrim lagi, yaitu Johan harus masuk penjara. Di penjara ada orang bernama Li Guang. Li Guang adalah orang kepercayaan Yang Jun dan dia punya bukti video Yang Jun yang sedang berjudi ilegal. Jadi tugas Johan adalah mencari Li Guang ini untuk mendapatkan bukti tersebut. Sebenarnya tugas ini adalah ilegal, dan jika pihak kejaksaan mengetahuinya, Johan dan kedua atasannya ini akan mendapat masalah. Tapi Jaksa Mok berkata pada Johan, semua identitasmu akan dirahasiakan, disimpan di sebuah file tersembunyi di sebuah gedung. Jadi jika ada apa-apa, kau dan keluargamu tetap akan aman. Namun ternyata apa yang dikatakan Jaksa Mok tak sepenuhnya benar. Karena tak lama setelah itu, di suatu malam, Jaksa Mok yang sedang berada di tempat parkir tiba-tiba diserang oleh pria bertopeng. Untung saja Jaksa Mok bisa melawan dan si pria misterius itu kabur. Hal serupa pun terjadi pada Johan. Di suatu malam, dia tiba-tiba diculik ketika ada sebuah mobil van hitam meringkusnya dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata dia dibawa kepada si pemilik rumah judi yang waktu itu digerebek. Pria itu berkata, gara-gara kau, kini aku jadi pengangguran dan tak punya uang. Pria ini mengira Johan adalah bagian dari polisi yang menggerebek waktu itu. Lalu dia tiba-tiba menyiksa Johan dengan mengebor gigi geraham Johan hingga Johan terluka. Si pria kemudian berkata, sebagai ganti ruginya, kau harus menyerahkan rumahmu padaku. Untungnya pria itu lalu melepaskan Johan. Johan pun langsung mendatangi salah satu atasannya yang bernama Direktur Noh. Direktur Noh paham apa yang baru saja Johan alami. Dia kemudian berkata pada Johan,
Jika kau setuju untuk menjalankan misi masuk penjara demi untuk menangkap Yang Jun, maka hidupmu akan dalam bahaya. Yohan pun memikirkan resiko yang ia harus tanggung. Bukan hanya keselamatannya, tapi juga keselamatan nenek Yohan bisa terancam. Maka di suatu siang, Yohan menemui kedua atasannya itu dan berkata kalau dirinya tak akan menjalani misi masuk ke penjara. Jaksa Mok terlihat sangat kesal karena dialah yang paling menggebu-gebu untuk menangkap Yang Jun dan juga ingin mengungkap kebobrokan kejaksaan. Dengan penolakan Yohan ini, maka misi itu pun kini tak jadi dilakukan. Namun tak lama setelah itu, suatu hari ketika Direktur Noh berada di tempat parkir, di dalam mobilnya tiba-tiba ada yang sudah menunggunya. Ia dicekik dan terjadilah pergumulan di dalam mobil. Naas, kejadian itu adalah sebuah pembunuhan. Direktur Noh tewas terbunuh. Namun menurut hasil pemeriksaan, Direktur Noh meninggal karena ia mengakhiri hidupnya sendiri. Jelas ini adalah muslihat dari pihak kejaksaan untuk menutupi kebenaran. Sebenarnya ada pihak yang tak ingin mereka bertiga menangkap Yang Jun dan mengungkap kebobrokan kejaksaan. Tapi hal ini justru membuat Jaksa Mok semakin berapi-api dan membujuk Yohan lagi untuk segera menangkap Yang Jun. Melihat atasannya yang tewas dibunuh, akhirnya Yohan bersedia menjalankan misi menangkap Yang Jun dan akan masuk penjara. Sementara itu, di suatu siang, Jaksa Mok kedatangan seorang pria di ruangannya. Dia bernama Byung Wook, seorang kepala divisi di Kejaksaan Agung. Jaksa Mok tahu Byung Wook adalah orang yang suka membackingi para penjahat agar mereka bisa tetap bebas berkeliaran, termasuk membackingi Yang Jun juga. Ketika mereka mengobrol, Byung Wook tiba-tiba berkata pada Jaksa Mok, "Kau sepertinya sedang melakukan misi rahasia yang ilegal. Bawahanmu bernama Yohan sedang dalam misi menangkap Yang Jun, bukan?" Jaksa Mok mencoba menutupi kebenaran dari perkataan Byung Wook itu. Byung Wook lanjut berkata, "Kalau hal ini diketahui Kejaksaan Agung, maka kau akan tamat." Jaksa Mok kini terlihat menahan rasa paniknya. Dia tak ingin karir dan hidupnya berakhir karena misi ini. Maka ia pun keluar dari kantornya menuju tempat penyimpanan file rahasia. Di sana data identitas Yohan sebagai jaksa tersimpan. Jaksa Mok bermaksud untuk menghapus data itu, karena dengan dihapusnya identitas Yohan, maka Jaksa Mok akan lepas tanggung jawab dan Yohan akan menanggung resikonya sendirian. Jaksa Mok yang dulu berapi-api ingin membongkar bobroknya kejaksaan, kini takut oleh ancaman dari Byung Wook. Jaksa Mok membuka file itu dan akhirnya menghapus data identitas Yohan. Sementara itu, Yohan baru saja dipenjara dan mulai menjadi napi. Ia tak tahu kalau dirinya sekarang sendirian. Jaksa Mok tak lagi ada di pihaknya. Yohan pun kini digiring masuk ke selnya. Di dalamnya sudah ada napi-napi lain. Ketika para sipir sudah pergi, tiba-tiba saja Yohan dipukuli habis-habisan oleh napi-napi itu sebagai ucapan selamat datang. Hajaran mereka berhenti ketika di luar ada pengumuman kalau ada pemeriksaan sel. Para sipir masuk ke sana, tapi ada satu napi yang ikut bersama mereka. Dia bernama Suno. Pria ini pastinya bukan orang sembarangan, karena walaupun dia seorang napi, dia bisa bebas berkeliaran. Bahkan dia punya kuasa untuk menyuruh para sipir. Para napi termasuk Yohan disuruh untuk keluar dan berbaris. Mereka diperiksa satu persatu kalau ada benda berbahaya yang mereka sembunyikan. Ketika pemeriksaan selesai, Suno dan para sipir pun pergi. Lalu pada saat para napi semua berada di luar, Yohan melihat ke sekeliling. Tapi tiba-tiba seorang sipir mengajaknya ke suatu tempat. Yohan yang tak tahu apa-apa hanya menuruti apa yang disuruhnya. Yohan disuruh masuk ke sebuah bangunan yang ternyata dapur penjara. Di sana tiba-tiba muncullah beberapa napi, salah satunya adalah pria yang pernah bermain kartu di rumah judi tempo hari. Pria itu berkata pada Yohan, "Gara-gara kau, aku kini di penjara. Dan bosku menyuruhku untuk menagih uang ganti rugi. Kau harus membayar 1 juta won setiap minggunya." Di saat yang bersamaan, ternyata si pria pemilik rumah judi mendatangi nenek Yohan, memaksa untuk menyerahkan surat rumah milik mereka. Di dalam penjara, Yohan dihajar oleh para napi, sementara di rumahnya, nenek Yohan juga dianiaya oleh si pria. Yohan kembali ke selnya dalam keadaan babak belur, dia gemetaran. Seorang napi senior di sana memperhatikan Yohan. Lalu ketika waktunya mandi, Yohan tiba-tiba disuruh untuk menghadap seseorang. Ternyata dia dipanggil oleh napi senior tadi. Napi senior ini bernama Do Chul dan dia adalah seorang pemimpin geng. Ternyata Do Chul tahu kalau Yohan sedang ada masalah, ditagih uang 1 juta won per minggu dan juga surat rumahnya diambil paksa oleh si pemilik rumah judi. Karena ternyata si pemilik rumah judi adalah bawahannya Do Chul.
Docul kemudian berkata, "Aku akan membantumu membayarkan 1 juta won per minggu, dan nenekmu juga tak akan ditagih-tagih lagi, asalkan kau juga mau membantuku." Akhirnya Yohan bersedia melakukan apa yang diminta Docul, karena ia juga tak punya pilihan lain. Docul berkata pada Yohan, "Yang harus kau lakukan adalah kau harus mendekati orang bernama Suno. Cari tahu semua tentang dia, bahkan kau harus berteman dengan dia, lalu laporkan perkembangannya padaku." Mendekati satu orang sepertinya bukan hal yang sulit. Yohan pun diberitahu kalau Suno adalah seorang penjudi handal, dan penjara ini sebenarnya adalah tempat judi. Ada 3 level perjudian di sini. Level 3 paling bawah adalah tempatnya para napi mulai bermain. Jika kau hebat di level ini, kau akan naik ke level 2, lalu akhirnya naik ke level 1. Di level 1 inilah Suno berada. Dengan kata lain, Yohan harus berjudi dari level 3 hingga naik ke level 1 untuk mendekati Suno. Setelah mendengar penjelasan itu, Yohan mulai malam itu diikutsertakan dalam permainan. Taruhannya berupa rokok yang bisa ditukar dengan uang. Modal taruhannya disediakan oleh Docul, jadi tugas Yohan hanya bermain saja. Di permainan ini, kartu yang dimainkan adalah poker jenis Texas Hold'em. Yohan belum pernah sekalipun main permainan ini, jadi ketika bermain dia sering sekali kalah dan taruhannya habis. Yohan melakukan permainan itu setiap malam dan selalu kalah banyak. Beruntung, Yohan hanya disuruh untuk membersihkan WC sebagai akibat dari menghabiskan uang Docul karena kekalahannya setiap malam. Lalu pada suatu siang ketika para napi disuruh untuk berkebun, para napi komplotan rumah judi lagi-lagi mencari masalah dengan Yohan. Mereka tak senang karena ternyata Yohan bisa membayar uang 1 juta per minggu, tapi tidak lewat mereka. Terang saja, karena urusan itu sudah dibereskan oleh Docul, sementara para napi ini tak tahu kalau Yohan dibantu oleh Docul. Mereka pun kini akan menghajar Yohan lagi, tapi kini Yohan kabur. Mereka pun mengejar Yohan. Yohan berlari dan terpaksa harus menghancurkan beberapa greenhouse untuk lepas dari kejaran mereka. Untungnya muncullah seorang sipir mengamankan mereka semua. Namun, akibat ulah Yohan yang menghancurkan greenhouse, ia kini harus dipindahkan ke ruang isolasi. Di dalam sana sempit, hanya ada WC, selebihnya tak ada apapun. Yohan kaget ketika tiba-tiba ada suara, ternyata asalnya dari sel sebelah. Suara itu berkata, "Setiap malam kau bermain poker dan selalu kalah kan? Apa kau ingin kuajari bagaimana caranya menang?" Namun Yohan tak tertarik dengan tawaran dari suara itu dan menolaknya. Lalu tak lama kemudian seorang sipir membuka pintu dan memberikan kabar mengejutkan pada Yohan. Neneknya meninggal. Menurut keterangan medis, neneknya meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Yohan hanya terdiam tak mampu berkata apa-apa. Ternyata yang sebenarnya terjadi, beberapa waktu lalu nenek Yohan sedang berada di sebuah tempat. Ia kemudian bertemu dengan seorang anak kecil yang tersesat. Anak itu meminta nenek Yohan untuk mengantarnya pulang. Lalu ketika berada di sebuah gang, anak itu tiba-tiba kabur dan muncullah pria bertopeng. Pria bertopeng itulah yang membunuh nenek Yohan. Di luar rumah pemakaman, di tengah hujan, Yohan juga akhirnya tahu kalau atasannya Jak Samok kini sudah membuangnya karena waktu itu Jak Samok menghapus data identitas Yohan di file. Yohan kini merasa dijebak. Ia kini dipenjara dan tak bisa keluar. Ditambah lagi neneknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki kini sudah tiada. Ia seperti sudah kehilangan harapan hidup. Namun ketika ia kembali ke penjara setelah pemakaman neneknya, ia sadar satu-satunya cara ia bertahan hidup adalah dengan membalas dendam. Ia akan membalas dendam pada atasannya dan juga akan menemukan pembunuh neneknya. Maka di dalam sel isolasi itu ia berkata pada suara di sebelah, "Tolong ajari aku bagaimana caranya bermain poker." Yohan tak tahu siapa yang ada di sel sebelah, tapi suara itu mau mengajarkan cara agar bisa menang di permainan poker. Yohan dengan otak jeniusnya mampu menyerap semua trik dan cara bermain poker dengan cepat dan paham bagaimana caranya agar bisa menang. Setelah 20 hari mendekam di sel isolasi dan belajar poker, akhirnya Yohan dikeluarkan dan kembali ke sel lamanya bersama Docul. Hari itu juga Yohan datang menghadap Docul kemudian berkata, "Tolong beri aku satu kesempatan lagi bermain poker. Aku akan membayar semua kekalahan yang lalu dan akan memenuhi janji untuk mendekati Suno sesuai perintahmu." Docul pun akhirnya memberikan kesempatan pada Yohan. Maka mulai malam itu Yohan pun kembali bermain poker melawan para napi lainnya. Terlihat di permainan kali ini Yohan sangat tenang dan bisa bermain lebih baik membuat lawan-lawannya heran.
Malam itu, akhirnya Johan bisa menang banyak taruhan untuk pertama kalinya. Dan kemenangan pun terus didapatkan Johan di malam-malam berikutnya. Tapi ada satu masalah. Walaupun Johan sering menang, ia belum juga naik ke level 2 karena tak ada orang sponsor yang mau membantunya. Lalu di suatu siang, Docul berkata, "Jika terus begini, aku tak tahu kapan kau bisa dekat dengan Suno." Menurut kabar, Suno terlihat sering berada di rumah sakit penjara. Dengan info itu, Docul terpaksa memakai cara cepat. Tanpa Johan sangka, ternyata cara cepatnya adalah membuat Johan masuk rumah sakit juga, tapi ia harus mematahkan kakinya sendiri. Anak buah Docul disuruh untuk mematahkan kaki Johan dengan sengaja. Johan pun terpaksa menurutinya dan kini ia pun dirawat di rumah sakit itu, kakinya diperban dan ia harus berjalan dengan tongkat. Setelah selesai diperban, ia mencoba menyusuri kamar-kamar rumah sakit, mencari-cari di mana Suno berada. Ia akhirnya menemukan kamar Suno, tapi Suno tak ada di sana. Ketika ia masuk dan memeriksa ke dalam, para anak buah Suno tiba-tiba muncul. Johan pun diseret ke hadapan Suno. Johan pun berdalih, dia perlu bertemu dengan Suno karena ingin segera bermain poker di level 1. Tapi Suno tak percaya begitu saja. Ia pun mulai memukul kaki Johan yang diperban. Terjadilah perkelahian mereka berdua. Johan kini terlihat dicekik oleh Suno. Tapi diam-diam, Johan mengambil kabel listrik dan melemparnya ke air, membuat ia dan Suno tersetrum. Johan akhirnya sadar dan sudah berada di dalam ruangan rumah sakit. Di sebelahnya, Suno masih pingsan akibat tersetrum tadi. Sipir di sana berkata pada Johan, "Ada tamu yang ingin bertemu denganmu." Johan kini bangun dan pergi mengikuti si sipir menuju tamu yang dimaksud. Johan terus berjalan hingga masuk di sebuah ruangan mewah. Ternyata di penjara ada juga ruangan mewah tersembunyi seperti ini. Dan ternyata tamu yang dimaksud adalah wanita yang pernah Johan temui ketika di rumah judi di awal waktu itu. Wanita ini bernama Suyon, dan dia berkata, "Aku akan membantumu menangkap Yang Jun." Suyon bukanlah wanita sembarangan. Dia seorang wanita kaya yang punya pengaruh penting dan dekat dengan orang-orang besar. Johan pun setuju untuk bekerja sama dengan Suyon. Setelah itu, Johan kini menemui seseorang, yaitu orang yang pernah ada di sebelahnya ketika ia di sel isolasi. Dialah orang yang mengajarkan Johan poker ketika di sel isolasi itu. Dia disebut sebagai profesor. Johan pun bercerita tentang dirinya yang ingin sampai di level 1 untuk bermain poker demi mendekati Suno. Profesor berkata, "Sulit naik ke level 1 jika kau tak punya sponsor. Dan sponsor yang bisa membantumu adalah sipir yang punya jabatan tinggi di sini." Profesor pun mempertemukan Johan dengan seorang sipir yang jabatannya adalah manajer keamanan penjara. Sipir itu berkata, "Aku bisa membantumu bermain di level 2 asalkan kemenangan yang kau dapatkan 60%-nya untukku." Johan pun menyetujui kesepakatannya dengan sipir ini. Maka akhirnya Johan pun malam itu bisa mulai bermain di level 2, di mana para pemainnya sudah lebih tinggi. Di sini taruhannya bukan lagi rokok, tapi chip yang memang umum digunakan saat bermain poker. Yang membuat Johan tak terbiasa adalah lawan-lawannya sering membuat suara dengan chip itu, dengan mengetukkannya membuatnya hilang fokus. Di tengah permainan, tiba-tiba datanglah Suno. Semua orang terlihat gugup karena Suno dikenal sebagai pemain hebat dan sudah ada di level 1. Di situ dia bertindak sebagai pengocok kartu. Tujuan Suno datang ke situ ternyata untuk membantu Johan. Ketika kartu dikocok oleh Suno, ternyata dia bisa membagikan kartu tertentu pada siapa ia kehendaki. Setelah itu, ia akan memberi kode pada Johan, kartu apa yang dimiliki lawan-lawannya lewat gerakan tangan Suno ketika menyentuh chip. Awalnya Johan heran, apa tujuan Suno membantu dirinya? Bukankah terakhir kali mereka berkelahi hingga tersetrum? Apakah ini jebakan? Tapi Johan tak punya pilihan lain, dia sedang mengalami kekalahan dan perlu sesuatu untuk menang. Ia pun akhirnya membaca kode dari Suno. Akhirnya di permainan terakhir, ia berhasil menang. Setelah permainan itu, Johan dan Suno mengobrol di atap gedung. Johan bertanya, "Kenapa kau mau membantuku?" Suno berkata, "Sebenarnya kau sudah aku incar dari awal. Ketika kau di sel isolasi, akulah yang menempatkan seseorang untuk mengajarkanmu poker," ujar Suno. "Aku perlu seseorang yang pintar dan bernyali untuk mencapai tujuanku. Tujuan utamaku adalah untuk menguasai seluruh dunia perjudian di Korea. Jika kau bergabung denganku, kau pun akan mendapat kekayaan dan kemewahan." Johan akhirnya setuju dengan ajakan Suno ini. Ia pun kini direkomendasikan untuk pindah ke sel ke kamar rumah sakit. Kamar di sana lebih baik daripada di sel penjara.
Kasur, lemari, bahkan ada jendela untuk melihat keluar. Sebuah kemewahan jika dibandingkan dengan sel penjara yang pengap dan sempit. Selain itu, Suno juga kemudian menunjukkan sesuatu pada Yohan. Ia mengajaknya ke sebuah kamar. Di sana ada seorang pria yang tak bisa bergerak, hanya duduk saja. Ternyata dialah Li Wang, orang yang selama ini Yohan cari-cari. Apa yang terjadi padanya, tanya Yohan. Suno berkata, suatu hari Li Guang makan dan ternyata di makanan itu ada racun Clorox hingga membuatnya kini seperti ini. Tapi Yohan ragu, benarkah itu sebuah ketidaksengajaan atau ada orang yang sengaja menaruh racun di makanan Li Guang? Dari sana mereka pun menuju ruang bioskop di mana para napi diajak menonton bersama, hiburan bagi mereka agar tidak bosan di penjara. Tak lama seorang sipir mendatangi Yohan dan menyuruhnya mengikutinya. Ternyata Yohan diajak ke sebuah ruangan, di sana sudah menunggu Docul. Docul berkata, kau sepertinya sudah dekat dengan Suno. Bawa Suno ke sini, waktunya kita melenyapkan dia. Tapi ternyata sebelum Yohan sampai ke ruangan itu, ada kejadian tak terduga sebelumnya. Di tengah jalan, tiba-tiba seseorang menabrak sipir yang bersama Yohan, membuat pakaiannya kotor. Sipir itu pun pergi. Orang itu ternyata napi juga dan dia sepertinya tunarungu. Untungnya Yohan mengerti bahasa isyarat. Pria itu berkata, kau dalam bahaya, nyawamu bisa melayang. Jika kau ingin kubantu, kau berani bayar berapa? Yohan berkata, aku akan membayarmu 100 juta won. Pria itu menjelaskan, Docul selama ini ternyata memanfaatkanmu. Setelah kau dekat dengan Suno dan membawanya pada Docul, kau pun akan dihabisi oleh Docul. Untungnya Yohan bertemu pria ini, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, Suno dan Yohan pun mendatangi ruangan itu lagi dan menemui Docul. Docul berkata pada Yohan, ayo kita habisi Suno. Tapi Yohan yang sudah tahu rencana Docul malah membuang senjatanya dan memihak Suno. Yohan berkata, setelah kau menghabisi Suno, kau pasti akan menghabisiku kan? Akhirnya mereka berdua pun melawan Docul dan para anak buahnya. Di tengah pertempuran, datanglah beberapa sipir langsung menghentikan semua perkelahian di sana. Sejak saat itu, Yohan pun kini berada di samping Suno, punya kuasa untuk memeriksa sel penjara bersama para sipir. Lalu kemudian, suatu hari Yohan kembali mendapat kunjungan dari Suyon. Suyon berkata, aku perlu bantuanmu untuk membalaskan dendamku. Jika kau bersedia, aku akan membantumu menemukan pelaku pembunuhan nenekmu. Aku ingin membalas dendam pada Byung-wook. Aku punya masa lalu kelam akibat ulahnya, ucap Suyon. Setelah itu Yohan kembali bersama Suno. Suno ingin Yohan menjadi partnernya, tapi caranya cukup ekstrim. Hari itu Yohan sengaja dimasukkan ke sebuah sel. Di sana Suno berkata, kau harus bisa bertarung, jadi kau harus menang dari mereka. Mereka adalah musuh-musuh Yohan ketika awal masuk penjara. Terang saja Yohan yang tak bisa bela diri dihajar habis-habisan dan harus diobati oleh dokter. Selanjutnya Suno juga ingin Yohan pandai mengocok kartu. Ia pun ke ruangan laundry, di sana sudah ada pria yang ternyata waktu itu pernah membantu Yohan. Ternyata dia tidak tunarungu, dia bisa bicara normal. Pria ini bernama Pak Nam. Di penjara ini, orang yang jago bermain poker nomor 1 adalah Suno, dan nomor 2-nya adalah Pak Nam ini. Yohan harus belajar mengocok kartu dengan cara pro. Lalu pada suatu hari, Suyon datang lagi mengunjungi Yohan. Ia memberikan sebuah info mengejutkan. Dia mendapat rekaman video. Terlihat di layar, seorang pria yang ternyata adalah jaksa Mok sedang menggendong wanita tua yang sudah tak bergerak. Dialah nenek Yohan. Melihat video ini, Yohan langsung mengira jaksa Mok lah yang membunuh nenek Yohan. Tak lama setelah bertemu Suyon, jaksa Mok juga ternyata mengunjungi Yohan. Yohan pun sambil menahan amarahnya menemui jaksa Mok di sebuah ruangan. Yohan langsung berkata, aku sudah melihat semuanya. Apa kau benar membunuh nenekku? Aku mendapat kabar kalau Byung-wook menawarkanmu posisi jabatan tinggi di Kejaksaan Pusat. Apakah itu alasannya? Kau menerima tawarannya asalkan kau mau membunuh nenekku, tanya Yohan. Jaksa Mok langsung membantahnya. Jaksa Mok berkata, siapapun yang membuat video itu pastilah ingin kau dan aku berpisah, ujarnya pada Yohan. Yohan berpikir sejenak, sebenarnya masih terlalu dini untuk menuduh Jaksa Mok sebagai pembunuhnya. Yohan pun kini terlihat menangis dan berkata kalau dia kini sangat frustrasi. Jaksa Mok memeluknya dan menyemangatinya. Tapi sebenarnya Yohan hanya berpura-pura. Ia punya rencana untuk mengungkap siapa pembunuh neneknya sebenarnya. Sementara itu, Suyon kini sedang mencari siapa yang merekam video Jaksa Mok yang sedang menggendong nenek Yohan.
Ia ingin memastikan apakah video itu asli atau direkayasa. Dia mendapat info kalau yang merekam video itu adalah seorang inspektur polisi, namun kini polisi itu tewas. Suyon dibantu oleh seorang polisi wanita mendatangi tempat kamera yang waktu itu digunakan untuk merekam video tersebut. Tapi ternyata kamera itu sudah dijual. Suyon pun mencari orang yang membeli kamera itu. Di sebuah tempat, ketika Suyon akan bertemu orang tersebut, tiba-tiba Suyon diserang oleh orang bertopeng. Topengnya sama dengan yang dipakai ketika ia membunuh nenek Yohan. Terjadi rebut-rebutan kamera antara Suyon dan orang tersebut. Namun akhirnya Suyon berhasil mendapatkan kameranya, sementara orang bertopeng itu kabur. Kembali ke penjara, di ruangan kepala sipir, dia sedang mengobrol dengan Suno. Lalu sebuah telepon masuk. Ternyata akan ada pengunjung yang datang ke sana. Kepala sipir itu terlihat gugup. Lalu masuklah seorang pria bersama asistennya. Dialah Yang Jun. Kepala sipir terlihat gugup dan merendah di hadapan Yang Jun. Yang Jun mendengar kabar kalau di penjara ini setiap malam selalu ada permainan poker dengan taruhan besar. Yang Jun yang memang gemar bermain tertarik dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba Yang Jun melihat ada Suno di sana. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal. Bahkan Suno terlihat menahan amarahnya ketika melihat Yang Jun. Karena ternyata Suno pernah mengalami hal mengerikan akibat ulah Yang Jun. Suno pun berkata, "Bagaimana kalau kita bermain poker di sini? 2 lawan 2. Aku akan membawa rekanku. Taruhan awalnya 100 juta won. Jika kau kalah, kau tak boleh menginjakan kaki di penjara ini lagi," ujar Suno pada Yang Jun. Yang Jun hanya tersenyum mendengar tantangan Suno itu dan menerima tantangannya. Beralih lagi pada Suyon, dia kini mendapat info baru bahwa selain inspektur polisi yang tewas karena merekam video dengan kameranya, inspektur itu juga menyembunyikan seorang anak kecil bernama Minho di sebuah hotel. Suyon memberitahu hal ini pada Yohan. Kemungkinan Minho ini tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika pembunuhan nenek Yohan terjadi. Sementara itu di penjara, suatu hari Suno sudah menunggu Yohan di kamarnya. Suno berkata, "Mulai hari ini kau akan berlatih denganku." Ia pun menceritakan apa yang terjadi ketika dia menantang Yang Jun dan perlu satu rekan bermain poker. Yohanlah orang yang Suno pilih menjadi rekannya. Latihan kali ini tidak hanya mengocok kartu secara pro, tapi Yohan harus bisa menentukan kartu apa saja yang akan muncul. Dia juga harus berlatih melihat kartu dengan cepat. Dia berlatih dengan bola bergambar di kartu-kartu dan harus bisa menebak gambar apa yang terlihat. Suno kemudian bercerita, ketika dulu ia masih muda, ia pernah bermain poker dengan Yang Jun. Saat itu Yang Jun lah yang awalnya mengajari Suno, tapi Suno berniat ingin berkhianat pada Yang Jun. Ketika mereka bermain, Suno terlihat sering menang membuat dirinya merasa lebih baik dari Yang Jun. Tapi ketika taruhan semakin lama semakin besar, Suno terjebak. Ia mempertaruhkan dirinya bersedia dipotong alat vitalnya jika dia kalah. Dan ternyata dia kalah karena Yang Jun tahu trik permainan Suno selama ini. Maka Suno pun dipotong. Hal itulah yang menjadi dendam Suno pada Yang Jun. Semakin hari Yohan berlatih menguasai pengocokan kartu dan melihat kartu dengan cepat. Semakin dia mahir melakukannya. Hingga akhirnya dia berhasil mengocok dengan sempurna. Lalu hari pertarungan Suno dan Yang Jun pun tiba. Yang Jun datang ke penjara. Di sana ruangan kepala sipir sudah disulap menjadi arena permainan poker. Ada 4 pemain, Suno, Yohan, Yang Jun, dan asisten Yang Jun. Permainan pun dimulai. Setiap permainan mereka akan mengocok kartu secara bergantian. Mereka sudah ahli dalam mengocok kartu dan tahu kartu apa saja yang mereka bagikan pada lawan-lawannya. Jadi malam itu permainan mereka berlangsung sangat lama. Hingga di satu permainan, terlihat Yohan akan melakukan satu trik untuk menipu. Suno melihat hal itu karena mereka sudah merencanakan hal ini. Tapi tiba-tiba Yang Jun menarik tangan Yohan. Di saat bersamaan, Suno menarik asisten Yang Jun bersiap merobek matanya dengan ujung kartu yang tajam. Suno berkata, "Kau selama ini menyimpan kartumu di balik lengan bajumu." Asisten itu pun mengambil kartu yang selama ini ia sembunyikan. Suno berkata, "Di ruangan ini ada CCTV yang merekam. Jika aku menyebarkan rekaman ini ke semua tempat, kau Yang Jun tak akan bisa lagi diterima di semua tempat untuk bermain poker." Yang Jun merasa dijebak, tapi dia tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya ia pun pergi dari sana. Setelah permainan itu, hubungan Yohan dan Suno kini sudah seperti sahabat. Di suatu malam, Suno berkata, "Besok aku akan bebas." Dan ternyata Suno menyerahkan kekuasaannya selama ini pada Yohan. Esok harinya, para napi lain merasa marah karena tiba-tiba saja posisi Suno kini diambil alih oleh Yohan.
Yang paling marah adalah Pak Nam yang selama ini bersama dengan Suno. Dia merasa dirinya lebih pantas dari Johan. Ia pun mencari-cari Johan. Ternyata Johan ada di ruangan VIP, di mana dia bisa bebas berada di sana dengan segala kemewahan yang ada. Hal ini membuat Pak Nam sangat marah. Johan berkata, "Aku di sini bukan untuk berkuasa, tapi ada tujuan lain. Aku sebenarnya adalah jaksa yang menyamar." Pak Nam tak tahu hal ini, lalu menelepon pihak kejaksaan. Yang mengangkat telepon adalah Jaksa Mok. Dan ternyata benar, Johan adalah seorang jaksa. Johan kemudian berkata pada Pak Nam, "Aku akan menawarkan sesuatu padamu. Semua uang yang mengalir di penjara ini akan kuberikan padamu. Yang kubutuhkan saat ini adalah kau tunduk padaku." Pak Nam terkenal dengan kesukaannya pada uang. Selama ini dia dekat dengan Suno pun karena uang. Akhirnya Pak Nam setuju karena uang yang ia akan terima sangat besar. Di sebuah koridor penjara, Pak Nam tiba-tiba bersujud di hadapan Johan. Para anak buah Pak Nam terkejut, tapi segera mereka mengikutinya. Hanya satu yang menolak, yaitu yang dari awal memusuhi Johan. Lalu pada suatu hari, Suyon menemui Johan lagi dan memberitahu kalau ia belum menemukan Minho, anak kecil yang menjadi saksi pembunuhan nenek Johan. Minho punya seorang ayah yang ternyata punya hubungan dengan Yang Jun. Johan dan Suyon pun berusaha menyelidiki apa sebenarnya kaitan ayah Minho dengan Yang Jun. Johan pun punya rencana yang penuh dengan plot twist tak terduga. Di penjara itu, selain para napi, ternyata ada para napi kelas atas dihuni oleh para pejabat atau konglomerat. Penjara kelas atas itu disebut sebagai Sin Song Dong. Maka Johan pun kini berniat untuk masuk ke Sin Song Dong. Tapi ternyata masuk ke Sin Song Dong sangatlah sulit. Orang biasa tak bisa masuk. Johan kemudian mendatangi kepala sipir dan berkata, "Aku tadi ditelepon oleh pihak Sin Song Dong, diminta untuk menghadap ke sana." Kepala sipir terkejut, bagaimana bisa Johan dihubungi oleh mereka? Tentu saja Johan hanya berpura-pura, tapi tampaknya kepala sipir ini percaya. "Aku disuruh untuk menghadap mereka," ujar Johan lagi. Kepala sipir akhirnya mengajak Johan menuju Sin Song Dong. Kepala sipir masuk sendirian, Johan harus menunggu dulu. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek tua masuk. Dia membawa alat cleaning service. Johan pikir dia napi biasa yang tugasnya bersih-bersih. Tak lama kepala sipir muncul lagi dan tanpa diduga ia malah membungkuk pada kakek tua itu. Ternyata kakek tua itu adalah salah satu anggota Sin Song Dong. Dia bernama Pimpinan Do. Dan ternyata Pimpinan Do kenal dengan Suyon. Karena dulu ketika Suyon masih muda, Pimpinan Do pernah ingin membeli Suyon, tapi Suyon menolaknya dengan cara menusuk dirinya sendiri. Pimpinan Do akhirnya membantu Suyon, bahkan salah satu orang yang berjasa bagi Suyon. Suyon meminta bantuan Pimpinan Do untuk mencari keberadaan ayah Minho, tapi Pimpinan Do menolaknya. Johan pun harus mencari cara lain. Dia mencari info tentang Pimpinan Do dan ditemukanlah suatu kebiasaan Pimpinan Do, yaitu dia sering menyuruh satu orang napi untuk keluar penjara dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Dan orang suruhan Pimpinan Do itu ternyata disuruh untuk membunuh orang-orang tertentu sesuai perintahnya. Johan curiga Pimpinan Do ada hubungannya dengan kematian neneknya juga. Ia pun segera mencari napi yang sering disuruh oleh Pimpinan Do. Setelah ia menemukannya, Johan menyuruh napi-napi lain untuk menghajar si napi ini sampai-sampai ia tak bisa lagi keluar dari penjara. Dengan begitu, Pimpinan Do terpaksa mencari napi lain. Di suatu malam, seseorang mengendap-endap masuk ke kamar Johan. Ternyata itu Pimpinan Do. Dia berkata, "Napi yang biasa aku suruh-suruh, di mana dia?" Johan berkata, "Dia tak bisa lagi keluar dari penjara." Johan melanjutkan, "Aku tahu kau menyuruh napi ini untuk membunuh siapapun yang kau perintahkan. Mulai sekarang, sebagai gantinya, aku akan melakukan tugasnya," ujar Johan. Maka kini Johan pun bisa keluar dari penjara dengan surat keluar sementara. Ia kini punya tugas dari Pimpinan Do dan harus bisa ia selesaikan dalam waktu 14 jam. Tugas pertamanya adalah mengirimkan sebuah dokumen ke satu alamat. Johan pun segera pergi ke alamat yang dimaksud. Walaupun sudah keluar dari penjara, tapi Johan belum merasa bebas karena ia hanya punya waktu 14 jam. Alamat itu menuju ke sebuah gudang penyimpanan. Johan menggedor pintu di sana, lalu ia masuk ke dalam. Tak disangka, di sana banyak orang-orang mencurigakan dengan pakaian plastik. Johan tiba-tiba ditutup kepalanya lalu dibawa ke ruangan dalam. Ketika penutupnya dibuka, Johan terkejut melihat si pria pemilik rumah judi ada di hadapannya yang bernama Joe.
Joe dengan tenangnya memegang sebuah pisau besar di tangannya. Johan berkata, "Aku ditugaskan untuk memberikan dokumen ini padamu. Sekarang aku harus pergi." Tapi orang-orang di sana menahan Johan. Lalu dari belakang datang seorang pria terluka, sepertinya ia habis dipukuli. Joe berkata pada Johan, "Apa kau tak tahu, pimpinan Do mengirimmu ke sini untuk menggantikan pria itu," ucapnya. Pria itu pun dibawa keluar, tapi tiba-tiba lampu di sana padam. Ternyata pria tadi sengaja mematikannya lalu kembali ke dalam untuk menyelamatkan Johan. Johan langsung menghajar Joe dan membawa pria terluka itu pergi bersamanya. Untungnya Johan sudah memberitahu lokasinya pada Suyon. Karena tak lama setelah itu, Suyon pun datang dan mereka berdua pun menaikkan pria terluka itu ke dalam mobil Suyon. Suyon segera pergi. Sementara Johan kini mencari keberadaan Minho. Johan mendapat info kalau Minho pernah terlihat di sebuah panti asuhan. Ia pun mendatanginya, tapi ternyata Minho tidak tinggal di sana. Ia hanya pernah datang sesekali ke panti itu untuk meminta makan. Ketika Johan hendak pergi, untungnya dia bertemu dengan Minho. Johan pun mengajak Minho untuk pergi dengannya, tapi tiba-tiba muncullah Joe. Ternyata sedari tadi dia mengikuti Johan. Ketika Johan terdesak, tiba-tiba Joe dipukul dari belakang oleh Minho. Johan segera bangkit dan berlari bersama Minho. Mereka sampai di parkiran basement. Di sana Johan menelpon Suyon dan memberitahu lokasinya berada. Namun tak lama Joe muncul lagi dengan pisau di tangannya. Johan bersembunyi di antara mobil yang diparkir. Kemudian Minho berkata, "Apakah paman adalah cucu dari nenek yang pernah aku temui? Aku punya info apa yang terjadi pada nenek paman," ujarnya. Namun tiba-tiba Joe menemukan mereka, membuat Johan harus berlari sambil memegang tangan Minho. Lalu ketika berlari, tiba-tiba ada satu mobil datang mendekat dengan kecepatan tinggi. Johan berbalik dan berlari lagi. Mobil itu semakin cepat, lalu tak terduga menabrak Minho. Johan hanya bisa diam mematung ketika tangannya tiba-tiba kehilangan pegangan Minho. Keluarlah dari mobil itu seorang pria. Dia ternyata adalah bos dari Joe, sekaligus kakak dari Yang Jun. Tiba-tiba pria itu ditabrak oleh sebuah mobil, ternyata itu Suyon. Suyon langsung menyuruh Johan masuk ke dalam mobil, kemudian mereka pun kabur. Tapi si pria tadi bangkit dan mengerikannya, dia melompat ke depan mobil Suyon dan mulai memukul kaca depan. Suyon bermanuver, membuat si pria terjatuh. Ia segera tancap gas menuju jalan raya, kabur dari kejaran si pria tadi. Johan akhirnya kembali ke penjara tepat pada waktunya. Ia pun langsung menghadap pimpinan Do, tapi ia langsung protes padanya. Johan tak mengira kalau tugasnya itu sampai mengakibatkan anak kecil tertabrak. Tapi pimpinan Do tak mau tahu. Dia merasa tertabraknya Minho bukanlah urusan dia. Johan pun menelpon Suyon dan bertanya siapa si pria penabrak Minho. Suyon bercerita, pria itu bernama Yang Hua, kakak dari Yang Jun. Mereka berdua awalnya adalah preman. Namun karena kegigihannya, mereka bisa punya perusahaan bernama Skin Nation. Setelah itu mereka ingin lebih kaya dan berbisnis kasino. Mereka pun mendatangi sebuah kasino bernama Goldman Casino yang waktu itu dimiliki oleh pimpinan Do. Pimpinan Do berhasil disingkirkan dan dipenjarakan oleh mereka berdua. Goldman Casino juga punya bisnis gelap lagi, yaitu membantu aliran dana ilegal dari luar negeri masuk ke Korea. Tak main-main, aliran dana itu bisa bernilai ratusan miliar won. Agar kasino mereka tak digerebek dan ditutup, mereka pun membayar para jaksa. Jaksa itu adalah Byung Wook dan Jaesun, teman Johan. Sementara di suatu tempat, para jaksa Yang Hua dan Yang Jun sedang berdiskusi tentang Johan yang sepertinya mulai ingin merusak kelancaran bisnis Goldman Casino mereka. Apalagi ketika mereka tahu pimpinan Do kini ada untuk melindungi Johan. Mereka curiga pimpinan Do sedang berusaha merebut kembali Goldman Casino dari tangan Yang Jun dan Yang Hua. Untuk menjegal rencana pimpinan Do itu, maka mereka punya rencana. Beralih pada Johan, dia mendapat info sebuah email dan password milik Minho ketika dia waktu itu mengobrol dengan Minho. Ia pun membuka akun sebuah sosial media dengan email tersebut. Di dalamnya ada foto-foto dan video dia bersama ayahnya dan anjingnya. Lalu ada satu video yang Johan tonton. Tanpa ia duga, video itu memperlihatkan seorang pria bertopeng, persis seperti pembunuh neneknya. Pria itu membuka topengnya, ternyata itu adalah Suno. Jadi yang membunuh nenek Johan adalah Suno. Johan kaget bukan main, ia hampir pingsan mengetahui fakta ini.
Beralih pada Jason, ia punya rencana untuk membuat Johan di penjara lebih lama lagi. Jason akan menggunakan kebiasaan orang-orang di penjara sana yang sering bermain poker agar bisa ia tangkap semua termasuk Johan. Pimpinan Do juga tak akan luput dari penangkapan mereka. Maka datanglah Jason membawa surat penggerebekan ke penjara. Sisi penjara yang sedang bermain poker terlihat panik ketika mendengar para jaksa akan menggerebek mereka. Orang-orang yang bermain di sana langsung dievakuasi lewat jalan rahasia agar mereka tidak tertangkap. Sementara para sipir lain mulai membereskan semua barang-barang yang ada. Kemudian mereka membakar semuanya untuk menghilangkan bukti. Jason dan para jaksa lain mulai memaksa masuk dengan menghancurkan kunci-kunci di sana. Ketika Jason sampai di ruangan kepala sipir, keadaan sudah kosong. Ia terlambat menangkap mereka. Tapi dia tak menyerah. Berkat bantuan para pejabat tinggi, Jason berhasil mengganti seluruh sipir-sipir yang ada di sana termasuk kepala sipir. Para penyidik juga menemukan bukti adanya chip poker yang sengaja dibakar, terbukti adanya kegiatan taruhan poker di penjara tersebut. Dengan digantinya semua sipir penjara, maka Johan pun tak bisa lagi berkuasa. Dia dan orang-orang terdekatnya kini menjadi napi biasa lagi dan harus ditahan di sel yang lama, yaitu bersama Docul. Sayangnya Johan dan Docul kini sudah bermusuhan. Docul kini ingin membalas dendam pada Johan. Lalu terjadilah pertarungan Johan dan para anak buah Docul. Untungnya Johan sudah dilatih berkelahi ketika ia bersama Suno dulu, jadi kini dia bisa menyerang balik. Docul ikut turun tangan. Ia menghajar Johan, kemudian mencekik Johan. Di sampingnya anak buah Docul bersiap dengan gagang tajam lalu menusuk Johan. Tiba-tiba Johan menghindar. Tusukan itu malah mengenai leher Docul. Tusukannya tepat mengenai nadinya, keadaan Docul langsung kritis. Namun ternyata Docul tak bisa diselamatkan. Ia tewas di tangan anak buahnya sendiri. Tapi sayangnya Johan yang dituduh menjadi pelakunya berdasarkan kesaksian palsu dari para anak buah Docul. Johan pun menghadap kepala sipir yang baru mengenai kejadian ini. Johan membantah dia bukanlah pelakunya, tapi kesaksian dari para anak buah Docul tetap dijadikan Johan sebagai pelakunya. Atas kejadian ini, Johan akan dijatuhi hukuman sebagai pembunuh dan akan dipenjara dalam waktu yang lama. Johan kemudian mendatangi pimpinan Do memohon untuk membantunya. Pimpinan Do berkata, "Aku akan membantumu jika kau bersedia menyerahkan hidupmu padaku. Jika aku menyuruhmu membunuh seseorang, kau harus melakukannya." Johan tak menjawabnya. Ia kini dikurung di sel isolasi sambil mengingat kembali semua yang terjadi. Johan sadar, ia tak bisa berhenti di sini. Jika ia dijatuhi hukuman karena dituduh membunuh Docul, ia tak akan bisa membalaskan dendamnya pada si pembunuh neneknya. Lalu hari pemindahan Johan ke penjara lain pun tiba. Tangannya diikat dan kini menuju bis dengan dikawal seorang sipir. Ketika akan naik bis, ia tiba-tiba menengok ke arah pimpinan Do. Ia tiba-tiba berlutut lalu menangis. Johan pun perlahan terseok-seok merangkak mendekati pimpinan Do. Dengan wajah penuh keputusasaan, Johan berkata, "Aku akan berikan hidupku padamu." Pimpinan Do tersenyum lalu menepuk pundak Johan. Dengan kejadian tadi, akhirnya Johan batal menjalani hukuman sebagai pembunuh. Berkat pimpinan Do, dia kini bebas dan menjadi napi biasa lagi. Karena ternyata keempat anak buah Docul yang waktu itu bersaksi palsu, kini mengubah kesaksiannya dan berkata salah satu anak buah Docul lah yang menusuk Docul, bukan Johan. Itu semua berkat campur tangan pimpinan Do. Kini Johan harus menepati janjinya. Pimpinan Do berkata, "Kini kau harus menuruti perintahku. Tugasmu kali ini kau harus membunuh seseorang bernama Wo Sangki, ayah dari Min Ho." Johan terkejut, tapi kemudian ia berkata, "Baiklah, aku akan turuti perintahmu." Tugas dari pimpinan Do ini bersamaan dengan habisnya masa tahanan Johan, jadi dia bisa bebas dari penjara. Johan menikmati sebentar masa kebebasannya itu, mengingat betapa kerasnya hidupnya di penjara beberapa bulan belakangan ini. Sebuah mobil muncul, ternyata itu Suyon. Ia mengajak Johan naik ke mobilnya. Mereka pun mengobrol tentang Johan yang kini mendapat tugas dari pimpinan Do. Suyon pun akan membantu Johan sebisa yang ia mampu. Tak hanya itu, Suyon juga menyediakan apartemen untuk Johan tinggal. Setelah itu, Johan kembali bergegas untuk melakukan tugas dari pimpinan Do. Ternyata ia tak melakukan tugas itu sendirian. Ia naik ke mobil, di dalamnya sudah ada pria yang waktu itu ia tolong. Ternyata dia adalah asisten pimpinan Do, dan kini dia bertugas untuk mengawasi Johan.
Dia bernama Buncol. Yohan mendapat info kalau ayah Minho, orang yang harus ia bunuh, ada di sebuah sauna umum. Ia pun segera mencarinya ke sana. Yohan mencari-cari di semua ruangan. Tiba-tiba seseorang berlari di balik pintu. Yohan segera tahu itu pasti ayah Minho. Di sebuah tangga tiba-tiba muncul Buncol menyerangnya. Akhirnya mereka pun segera membawa ayah Minho ke sebuah tempat sepi. Di sana Yohan menggali lubang untuk nantinya mengubur korban. Di sana Buncol berkata, "Kau punya waktu 15 menit untuk membunuhnya. Aku akan pergi dulu agar kau sendiri yang melakukannya," ujarnya. Yohan pun menghampiri ayah Minho di dalam lubang. Ayah Minho yang tak tahu apa-apa memohon-mohon meminta pengampunan. Esok harinya, sebuah berita sedang ditonton oleh pimpinan Do memberitakan adanya sebuah jasad tewas yang terbakar. Ditemukan identitas di dompetnya bernama Wo Sangki. Pimpinan Do senang. Akhirnya Wo Sangki, ayah dari Minho, telah tewas. Dengan begini, maka dia bisa merebut kembali Goldman Casino miliknya. Setelah itu, Yohan pun pergi ke suatu tempat untuk menemui Suyon. Di tempat tersebut, ternyata tak hanya Suyon, tapi ayah Minho, Wo Sangki, juga ada di situ. Jadi siapa yang tadi malam Yohan bunuh? Ternyata semua ini adalah rencana Yohan dari awal. Ketika ia tahu ia harus membunuh Wo Sangki, ia menelpon Suyon, meminta seorang mayat yang sudah tak bisa diidentifikasi sebagai nanti ganti Wo Sangki. Lalu malam itu, ia sengaja membuat jasadnya dibakar dan menaruh identitas Wo Sangki agar pimpinan Do percaya kalau jasad itu adalah jasad Wo Sangki. Tapi bagaimana caranya ia mengelabui Buncol? Ternyata Yohan memanfaatkan kejadian beberapa waktu lalu ketika Buncol diselamatkan Yohan. Waktu itu Yohan dan Buncol sempat akan dibunuh atas perintah pimpinan Do juga. Jadi kini Yohan mengajak Buncol bekerja sama untuk keluar dari cengkeraman pimpinan Do. Maka Buncol pun setuju dan membiarkan rekayasa pembunuhan Wo Sangki itu dilakukan Yohan. Setelah pimpinan Do melihat hasil kerja Yohan, ia pun kini menyuruh Yohan untuk melakukan tugas lain. Kali ini tugasnya adalah mengambil alih seluruh saham perusahaan milik Yang Jun dan Yang Hwa. Mereka berdua punya perusahaan bernama Skin Nation. Para petinggi perusahaan itu ternyata hobinya bermain poker. Yohan pun disuruh untuk bermain bersama mereka, sampai mereka mempertaruhkan segalanya termasuk saham mereka. Maka di suatu malam, Yohan mulai mengincar salah satu petinggi perusahaan Skin Nation. Yohan yang sudah ahli dalam bermain poker bisa dengan mudah mengalahkan orang itu. Sampai-sampai orang-orang itu mempertaruhkan semua hartanya. Ia bahkan bersedia mempertaruhkan ginjalnya sebagai taruhan dan ia kalah. Yohan kemudian berkata, "Jika ginjalmu tak mau kau serahkan, sebagai gantinya serahkan saham Skin Nation yang kau miliki padaku." Akhirnya Yohan pun berhasil mengambil saham satu orang petinggi. Malam-malam selanjutnya, Yohan kembali bermain poker dengan petinggi perusahaan Skin Nation lainnya. Mereka semua terjebak dengan permainan Yohan yang terlihat natural, tapi sebenarnya dia sangat ahli. Hingga akhirnya mereka semua pun kalah dan terpaksa mempertaruhkan semua saham mereka. Dan ketika mereka masih juga kalah, saham itu pun langsung berpindah tangan pada Yohan. Beralih pada Yang Jun, ia terlihat sedang menelpon Suyon. Ternyata selama ini Yang Jun sudah kenal lama dengan Suyon dan diam-diam menyukai Suyon. Yang Jun mengundang Suyon untuk datang ke acara pembukaan perusahaannya nanti. Undangan itu hanya untuk VIP dan biasanya akan ada acara bermain poker. Suyon pun menerima undangan Yang Jun tersebut. Suyon kemudian memberitahu hal ini pada Yohan kalau nanti akan ada acara yang diadakan di perusahaan Yang Jun. Yohan pun harus mendapat undangan itu juga, karena di sana akan ada permainan poker, dan itu saat yang tepat untuk menguras seluruh harta Yang Jun. Di suatu malam, ketika Yohan bermain poker dengan salah satu petinggi untuk mengambil alih saham lagi, muncullah musuhnya ketika di penjara dulu. Dia juga sudah keluar dari penjara dan kini jadi anak buahnya Yang Jun. Dia memberikan sebuah undangan VIP dari Yang Jun. Ternyata Yang Jun sendiri yang menginginkan Yohan bertemu dengannya karena ia merasa Yohan telah mengusiknya. Lalu di suatu pagi, Yohan pergi menuju suatu tempat karena dia telah janjian dengan seseorang. Ketika sampai di tujuan, dia melihat seorang pria telah menunggu. Ternyata dia menemui Suno. Yohan kini melihat Suno dengan pandangan berbeda, bukan lagi temannya, melainkan orang yang telah membunuh neneknya. Tapi Yohan berpura-pura bersikap ramah,
karena saat ini dia akan melakukan tugas bersama Suno untuk menjatuhkan Yang Jun. Pertama, Johan dan Suno akan mengincar asisten Yang Jun bernama Sumin. Dialah yang memegang semua data keuangan perusahaan milik Yang Jun. Kedua, Johan akan datang ke undangan VIP dan akan bergabung bermain poker bersama para undangan lainnya. Lalu tak lama kemudian datanglah Yang Jun masuk bersama Suyon. Suyon dan Johan berpura-pura baru kenal untuk menghilangkan kecurigaan. Yang Jun pun ikut bergabung bermain poker. Ketika permainan berlangsung, Yang Jun selalu kalah. Dia merasa Johan sepertinya bekerja sama dengan orang-orang di meja poker itu. Karena ketika Johan punya kartu bagus, mereka seperti mengalah pada Johan. Ternyata firasat Yang Jun benar. Salah satu konglomerat ternyata didatangi oleh Johan. Johan berkata, "Aku menawarkan kerja sama untuk menjatuhkan Yang Jun. Aku tahu kau membenci Yang Jun." Pria ini akhirnya setuju, dan kini di meja poker mereka pun saling bekerja sama membuat Yang Jun kalah. Taruhannya semakin lama semakin besar, hingga miliaran won. Kemudian Johan berkata, "Bagaimana kalau kau pertaruhkan juga ruangan VIP ini?" Tantangnya pada Yang Jun. Yang Jun tak mau harga dirinya diinjak-injak. Ruangan VIP itu seharga 8 miliar won, dan Yang Jun merasa harga dirinya ditantang. Ia pun akhirnya bersedia. Saat akan memperlihatkan kartu, diam-diam Johan mengambil kartu lain dari balik lengan bajunya. Sebenarnya di sana tak mungkin ada kecurangan karena tadi sudah diperiksa sebelum masuk. Namun ternyata Johan sudah membayar salah satu pegawai di ruangan VIP untuk menyiapkan baju lain agar ia bisa berganti pakaian. Jadi kini dia bisa memakai baju yang di balik lengannya sudah ada kartu tersembunyi. Ketika kartu dibuka, Yang Jun lagi-lagi kalah dan Johan menang taruhan. Sementara itu di luar, perintah dari pimpinan Do akan dilakukan, yaitu menculik asisten Yang Jun bernama Sumin. Suno dibantu oleh Pak Nam. Mereka berhenti di parkiran basement, kemudian Suno keluar dari mobil. Ketika dia akan menculik Sumin, ternyata ada orang-orang yang sudah menculik Sumin duluan. Suno kembali ke mobil Pak Nam, tapi ternyata dia sudah pergi. Suno pun kebingungan. Kembali ke ruangan VIP, Suyon mendapat pesan di HP-nya. Ternyata dari Jak Samok, berkata kalau dia telah berhasil menculik Sumin. Ternyata itu semua adalah rencana Johan dan Suno tak tahu hal ini. Kembali ke permainan poker Johan, kini Yang Jun tampak marah karena terus kalah di permainan. Akhirnya ia bangkit dan mengeluarkan pisau. Ia merasa di antara orang-orang ini ada yang sengaja bekerja sama dengan Johan agar ia kalah. Tapi dari belakang, tiba-tiba Suyon menodongkan pistolnya. Yang Jun hanya tersenyum. Ia mengira Suyon hanya menggertak saja, tapi Suyon menembak kaki Yang Jun. Yang Jun kini dibawa keluar disembunyikan di kotak cucian. Ia ditinggalkan di basement dengan keadaan terikat. Suyon kemudian langsung menyusul ke tempat Jak Samok berada. Di sana dia langsung menghack HP Sumin di mana terdapat akses ke rekening Yang Jun dan Yang Hwa. Suyon bermaksud mengambil semua uang mereka. Tapi masih ada satu hal yang kurang, yaitu passwordnya menggunakan retina mata Yang Hwa. Maka kini Johan mendatangi Yang Hwa yang ada di toilet. Terjadilah perkelahian mereka berdua. Tapi ternyata Yang Hwa lebih kuat, Johan terpojok dan kini dia dicekik. Untungnya Johan sudah menyiapkan sesuatu, yaitu pembius. Ia langsung menempelkan tangannya ke hidung Yang Hwa. Efeknya segera terlihat. Yang Hwa langsung jatuh dan badannya sulit untuk bergerak. Johan segera mengambil HP Yang Hwa dan membuka aplikasi bank, kemudian membukanya dengan retina mata Yang Hwa. Uang senilai 300 miliar won kini berpindah ke rekening Johan. Scene berpindah di sebuah apartemen, terlihat tiba-tiba Suno dalam keadaan terikat. Ternyata yang mengikatnya adalah Johan. Suno kaget, bukankah terakhir kali mereka bertemu mereka masih bekerja sama? Johan berkata, "Bukankah kau yang membunuh nenekku?" Suno mencoba membantah, tapi Johan memperlihatkan video. Terlihat Suno yang membuka topengnya saat kejadian ia membunuh nenek Johan. Suno pun kini tak bisa mengelak lagi, semuanya sudah terbongkar. Johan berkata, "Kau harus bersaksi kalau kau memang membunuh nenekku." Tapi Suno melakukan hal tak terduga. Kakinya terlihat terluka dan ia sengaja menekannya membuat lukanya makin parah. Suno sengaja ingin menyimpan kesaksiannya itu sampai ia mati. Dari sana Johan kemudian menemui pimpinan Do yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana Johan menceritakan kalau dia sudah berhasil mengambil uang dari Yang Jun dan Yang Hwa.
Pimpinan Do tersenyum, akhirnya ia bisa mendapatkan Goldman Casino miliknya lagi. Seorang perawat kemudian datang dan memberinya penenang agar ia bisa tertidur. Beberapa jam kemudian ia terbangun. Johan pun mendatanginya lagi, tapi Johan memberi kabar tak terduga. Ia berkata, "Kau telah dikeluarkan dari anggota Shin Songdong atau anggota elit yang ada di penjara ini." Ternyata uang 300 miliar won yang Johan ambil bukanlah untuk pimpinan Do, tapi ia serahkan kepada para anggota Shin Songdong. Tak hanya itu, Johan menghadap langsung kepada para anggota Shin Songdong dan berkata kalau ia ingin masuk menjadi anggota Shin Songdong juga dan ingin menjadi manajer Goldman Casino. Johan pun menawarkan semua investasi dari Goldman Casino akan menjadi milik anggota Shin Songdong. Tawaran itu jelas membuat para anggota tergiur. Maka akhirnya Johan pun menjadi anggota yang baru dan pimpinan Do dipecat. Ia kini tak punya apa-apa. Goldman Casino dan keanggotaan Shin Songdong kini menjadi milik Johan. Tak hanya itu, Johan kini mendatangkan seorang gangster untuk membereskan pimpinan Do. Dia disekap dan disuntik bius hingga tak sadarkan diri. Pimpinan Do tersadar, tiba-tiba ia sudah berada di tempat yang jauh dari mana-mana. Di situ ada Buncol yang mengawasinya. Tapi tak hanya dia, ternyata ada juga Suno. Buncol menceritakan kisah masa lalu Suno ketika dia masih kecil. Setahu Suno, dia ditinggalkan ayahnya sewaktu kecil lalu ia dirawat oleh Yang Jun. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ayah Suno ditangkap dan dihabisi oleh seseorang sengaja untuk memisahkannya dengan Suno. Dan yang melakukan itu semua adalah pimpinan Do. Dia sengaja butuh Suno untuk menjadi kaki tangannya ketika ia besar nanti. Suno yang baru tahu kebenaran ini merasa marah karena hidupnya hancur akibat ulah pimpinan Do. Buncol memberikan sebuah pisau kecil sengaja untuk memancing Suno agar membunuh pimpinan Do. Buncol pun pergi dari sana. Pimpinan Do memohon-mohon agar Suno tak membunuhnya. Tapi tiba-tiba Suno terlihat sempoyongan. Tampaknya luka yang waktu itu ia alami membuat dirinya lemah lalu ia pun ambruk. Lalu tak lama kemudian muncullah Yang Jun. Pimpinan Do langsung meminta tolong padanya. Beralih pada Johan, dia dan teman-temannya kini berjalan menuju Golden Casino. Di sana sudah menunggu seorang wanita bernama Annie. Annie adalah perwakilan dari sebuah organisasi bernama Triad Macau. Selama ini Goldman Casino adalah tempat mengalirnya dana ilegal antara Triad Macau dan Korea. Siapapun pemilik Goldman Casino, selama aliran dana ilegal itu lancar, Triad Macau akan terus mensupport Goldman Casino. Dan kali ini Johanlah yang menjadi pemilik baru Goldman Casino. Beralih di sebuah gudang, terlihat seseorang sedang membawa seorang pria. Dialah Suno yang tadi pingsan akibat lukanya. Ternyata dia dianggap sudah mati sehingga ia sekarang akan dibakar. Orang itu mulai menaruh Suno di dalam pembakaran, menyalakan api dan menutup pintunya. Suno kini sudah tamat. Pembalasan dendam Johan kepada pembunuh neneknya, Suno, kini sudah selesai. Namun Suno hanyalah eksekutor. Ada dalang utama yang menyuruh Suno untuk membunuh nenek Johan. Dan orang itu adalah Jaksa Byung-wook. Jaksa Byung-wook jugalah orang yang menjadi incaran Suyon dan dia ingin membalas dendam juga. Jadi dengan kata lain, dendam Johan belum sepenuhnya beres. Selama Byung-wook masih bebas berkeliaran, Johan belum tenang. Maka dari itu, Johan dan Suyon kini masih berusaha untuk menangkap Byung-wook. Tapi itu tak mudah. Karena Byung-wook adalah jaksa yang punya pengaruh besar. Maka malam itu Johan pun bertemu dengan Byung-wook dan mencoba untuk memancingnya. Johan berkata, "Aku kini pemilik Goldman Casino. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Jika kau bersedia, maka setengah dari keuntungan Goldman Casino akan kuberikan padamu. Aku memintamu untuk memindahkan posisi Jaksa Mok ke kantor yang jauh agar karirnya berakhir." Ini adalah bagian dari dendam Johan. Karena akibat saran Jaksa Moklah, Johan waktu itu masuk penjara hingga ia terseret ke dalam masalah seperti ini. Jaksa Byung-wook pun menyetujui penawaran Johan tersebut. Tapi Johan belum bisa menangkap dalang utamanya yaitu Jaksa Byung-wook sendiri, karena Johan harus berada di posisi yang lebih tinggi dari sekedar pemilik Goldman Casino. Beralih pada Yang Jun, kini dia bersama pimpinan Do yang waktu itu ia selamatkan. Pimpinan Do kini memberikan saran kepada Yang Jun bagaimana caranya untuk merebut kembali Goldman Casino dari tangan Johan. Namun ternyata bukan hanya Yang Jun yang ingin merebut Goldman Casino, tapi Jo juga muncul lagi. Ia juga ingin mendapatkan Goldman Casino juga.
Bahkan Joe sudah bergerak dengan para anak buahnya menuju Goldman Casino. Sementara di sana hanya ada Pak Nam yang kini bertugas mengurus keuangan Goldman Casino. Ia terkejut ketika Joe datang ke situ. Joe pun menelpon Johan dan berkata kalau Pak Nam sedang disandra. Johan pun langsung meluncur ke sana untuk menyelamatkan Pak Nam. Sesampainya di sana, Johan langsung disambut oleh anak buah Joe dan menyerangnya. Johan berhasil mengalahkan mereka. Ia kemudian menuju ruangan tempat Joe berada. Joe berkata, kalau Pak Nam ingin selamat, kau harus menyerahkan kasino ini padaku. Joe tak main-main, ia langsung menghunuskan pisaunya kepada Pak Nam. Tapi tiba-tiba listrik mati. Kesempatan itu diambil Johan untuk menyerang Joe dan menyelamatkan Pak Nam. Ternyata yang mematikan listrik adalah Yang Jun dan Yang Hua. Mereka juga sudah sampai di kasino. Joe tak tahu mereka berdua juga datang dan itu membuat Joe panik karena ia tahu betapa kejamnya mereka berdua. Terjadilah pertempuran antara anak buah Joe dan anak buah Yang Jun dan Yang Hua. Yang Jun sampai di ruangan itu bersama asistennya. Tapi tiba-tiba asisten itu menusuk Yang Jun. Ternyata asisten itu berkhianat, membuat suasana menjadi semakin kacau. Yang Hua sampai di ruangan itu melihat adiknya yang terluka. Ia langsung menghajar asistennya yang berkhianat itu berkali-kali. Sementara itu, Johan mencoba menyelamatkan Pak Nam yang terluka. Pak Nam memberikan sebuah flash disk di mana tersimpan aliran dana ilegal dari Byung-wook ke orang-orang yang ia suruh untuk melakukan kejahatan. Kemudian, sebuah suara di alat komunikasi terdengar memberitahu para polisi akan datang. Johan berkata pada Yang Hua, "Kau harus menghalau para polisi, biar aku akan menyelamatkan adikmu." Maka Yang Hua pun melakukan apa yang Johan katakan. Sementara Johan langsung meminta bantuan dokter untuk merawat Yang Jun. Setelah membantu Yang Jun hingga ia bisa dirawat, Johan pergi ke suatu tempat. Ia ternyata pergi ke rumah sakit. Di situ Li Guang sedang dirawat. Li Guang yang dulu dipenjara karena diracun ternyata dibawa oleh Johan ke rumah sakit agar bisa diterapi sehingga dia bisa bergerak dan kini sudah banyak kemajuan. Li Guang berterima kasih karena berkat Johan dia bisa berangsur-angsur pulih. Johan kemudian bertanya, apakah kau masih punya video Yang Jun yang sedang melakukan judi ilegal? Dengan susah payah, Li Guang mencoba menulis karena ia masih belum bisa bicara. Ia menulis videonya ada di flash disk di sebuah bank. Beralih pada Suyon, siang itu Suyon tanpa sepengetahuan Johan pergi ke kantor jaksa. Ternyata dia akan menemui Byung-wook. Ia sudah lama ingin membalas dendam dan hari ini ia bermaksud melakukannya. Di sana ia pun bertemu dengan Byung-wook. Mereka pun mengobrol. Suyon berkata, "Apa kau ingat beberapa tahun lalu kau menyelidiki kasus sebuah investasi ilegal? Lalu dengan mudahnya kau menuduh seorang investor sebagai pelaku investasi ilegal itu, yaitu ibuku sendiri. Tak sampai situ kau juga membunuh ibuku. Lalu aku, anaknya, kau kirim ke rumah kupu-kupu malam. Hidupku hancur gara-gara kau." Byung-wook mendengarkan cerita Suyon dengan wajah tenang seolah ia tak melakukan dosa apa-apa. "Lantas apa maumu?" tanya Byung-wook. "Pergilah, kau tak akan bisa selamat dariku," ujar Byung-wook lagi dengan arogan, kemudian ia berbalik pergi. Suyon mengambil sesuatu dari tasnya, ternyata itu pistol. Ketika Byung-wook berbalik, ia kaget Suyon sudah menodongkan pistol padanya. Byung-wook langsung ketakutan. Tapi tepat sebelum menembak, datanglah Johan. Dengan isyarat, Johan seolah berkata, "Kita akan membalas dendam dengan cara lain." Mereka berdua pergi dari sana dan Johan berkata kalau ia sudah menemukan video milik Li Guang. Suyon pun mengambil flash disk Li Guang yang Johan ceritakan tadi. Di dalam video itu ternyata muncul juga Byung-wook. Dan melalui video inilah Suyon dan Johan akan membalaskan dendam mereka pada Byung-wook. Di kantornya, sebuah email masuk di komputernya Byung-wook, berisi penetapan Byung-wook menjadi terdakwa atas kejahatan-kejahatan besar yang sudah ia lakukan. Byung-wook kaget, kenapa tiba-tiba ia menjadi terdakwa? Ternyata berkat adanya video dari Li Guang, Johan merasa penetapan Byung-wook jadi terdakwa adalah saat yang tepat. Byung-wook mendapat pesan di HP-nya. Ia ditunggu di Goldman Casino untuk membicarakan hal ini. Ia pun segera meluncur ke sana. Sesampainya di sana, ia melihat Goldman Casino yang masih berantakan dan kacau akibat pertempuran antara anak buah Joe dan anak buah Yang Jun beberapa waktu lalu. Ia pun kemudian sampai di ruangan. Di sana sudah ada Johan dan Suyon, juga seorang jaksa yang menetapkannya sebagai terdakwa. Johan berkata, "Aku punya bukti kalau kau adalah dalang utama dari berbagai kejahatan yang pernah terjadi." Ia memperlihatkan sebuah aliran uang di mana Byung-wook mentransfer sejumlah uang pada pimpinan Do. Lalu pimpinan Do mentransfer lagi uang pada Suno, tepat di hari nenek Johan dibunuh.
Tapi yang membuat Byung-wook langsung panik adalah video dari Lee Kwang. Awalnya video itu memperlihatkan Yang Jun yang bermain poker. Tak lama muncullah Byung-wook ke sana. Mereka pun lalu berpindah ruangan dan ada Annie juga di sana. Byung-wook ternyata merencanakan untuk korupsi pajak dan dipakai untuk membiayai perusahaannya sendiri. Byung-wook bahkan akan memanipulasi audit di kejaksaan agar korupsinya itu tidak bisa dilacak. Byung-wook tak bisa berkutik lagi. Video itu adalah video tak terbantahkan. Ia hanya bisa terdiam menahan amarahnya. Di luar, Byung-wook kini terlihat sendirian sambil berpikir bagaimana caranya dia akan keluar dari masalah ini. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dari Yohan. Byung-wook berkata, "Aku belum menyerah. Proses persidangan akan memakan waktu lama. Dan dalam rentang waktu itu, aku akan menemukan cara untuk menyerang balik," ujar Byung-wook masih dengan arogannya. Tapi Yohan berkata, "Kalau kau lakukan itu, aku akan bocorkan semua kejahatanmu ini pada anak dan istrimu." Bayangkan betapa sengsaranya mereka ketika masyarakat tahu suami dan ayahnya adalah seorang kriminal kejam yang korupsi bahkan membunuh orang demi agar tujuannya tercapai. Keluargamu akan menderita dan dicap sebagai istri dan anak pembunuh. Byung-wook tak bisa berkata-kata. Begitu ia mendengar keluarganya juga akan terkena imbasnya, dirinya kini jadi ciut nyali. Lalu akhirnya sidang Byung-wook atas dakwaan berbagai kejahatannya pun digelar. Hakim sudah pasti menetapkan Byung-wook bersalah. Hakim kini hanya perlu pernyataan dari Byung-wook sendiri. Hakim pun bertanya, apakah kau benar melakukan apa yang dituduhkan? Tiba-tiba pengacaranya Byung-wook memberikan catatan dari Yohan. Yohan memintanya untuk membaca semua catatan itu. Byung-wook terpaksa melakukannya. Ia pun mulai membaca. Isinya adalah bahwa saya, Byung-wook, memang benar telah melakukan semua kejahatan. Catatan itu berisi semua kejahatannya secara detail, mulai dari dia menyuruh orang untuk membunuh, melindungi dokter yang malpraktik, dan lain-lain. Di catatan itu juga ada nama Suyon, di mana Byung-wook memohon maaf karena telah membunuh ibunya dan membuat hidup Suyon hancur gara-gara dirinya. Akhirnya ia selesai membaca semua pengakuan dan permohonan maaf itu. Kemudian seorang jaksa memanggil Yohan untuk bersaksi. Ketika bersaksi, Yohan berkata, "Aku akan memberikan informasi sedetail-detailnya apa yang selama ini terjadi di penjara, di Goldman Casino, adanya anggota elit di penjara, bahkan adanya aliran dana dari luar negeri." Yohan yang sudah menjalani itu semua tahu persis apa yang terjadi dan akan bekerja sama untuk mengungkap semuanya. Jadi tertangkapnya Byung-wook adalah pintu masuk dari terungkapnya kasus-kasus lain yang terjadi. Dan Yohan kini akan mengungkap semua kasus tersebut. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Insider. Gimana menurut kalian? Banyak sekali plot twist di drama ini. Orang-orang yang tadinya musuh bisa jadi teman, lalu bisa kembali jadi musuh. Alurnya memang sedikit rumit dan cepat, jadi admin rangkum sesederhana mungkin supaya kalian bisa mengerti dengan alurnya. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, bolehlah like dan subscribe-nya biar admin semangat membuat video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.